Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 741 sampai bab 750. Aku tahu itu. Geral. Apakah karena tamasya 2 hari di Howard County yang diselenggarakan Marven untuk besok pagi? Apakah kalian berdua datang ke sini sebelumnya? Tanya Mindy. Oh itu benar. Hanya saja Marven belum datang. Saya datang sebelumnya hanya untuk memesan kamar hotel. Sungguh kebetulan melihat Anda di sini juga. Mungkinkah Anda datang ke sini lebih awal hanya karena Anda ingin melihat-lihat di sekitar sini? Geral melirik para bodyguard yang dibawa Jasmine. Marven memberitahuku bahwa kamu suka bepergian. Geral berpikir bahwa baik Mindy dan Jasmine telah menemukan bahwa dia ada di sana untuk mencari pelayan juga. Itu sebabnya dia bertindak cemas sejenak. Namun, mendengar jawaban mereka membuatnya menghela napas panjang lega. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk melepaskan diri. Cek, apa yang kamu bicarakan? Lagi pula kami tidak berguna. Kita hanya... Mindy memutar matanya ke arah Geral. Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri. Tapi Jasmine melirik Mindy dengan cepat untuk memperingatkannya agar tidak melakukannya. Sepertinya dia berkata dengan matanya. Mindy, ada apa denganmu? Kenapa kamu banyak bicara? Mindy langsung menyadari bahwa dia telah bertindak tidak hati-hati. Sebenarnya, itu tidak semua salah Mindy. Terlepas dari kenyataan bahwa baik Mindy dan Jasmine selalu mempertahankan sikap dingin dan menyendiri, mereka memahami setiap teman sekelas dengan baik. Mereka tidak menunjukkannya secara eksplisit, tetapi mereka selalu bergosip tentang hal-hal seperti itu seperti gadis-gadis lain baik ketika mereka berjalan pulang, atau ketika mereka benar-benar di rumah. Mereka akan mendiskusikan hal-hal lucu yang terjadi di kelas. Anak laki-laki tampan yang mereka lihat dan laki-laki yang, meskipun tidak tampan, sangat baik kepada mereka. Mereka bergosip tentang hampir setiap teman sekelas. Tidak peduli seberapa luar biasa pengalaman mereka, mereka masih wanita muda terus-menerus. Saat ini, topik diskusi mereka adalah tentang Feral. Bagaimanapun, mereka cukup terbuka dengan identitas aslinya. Mereka menjadi cukup akrab dengan Geral. Kedua, perasaan yang diberikan Geral kepada mereka jelas tidak ada bandingannya dengan orang lain. Itu adalah bagian dari alasan mengapa Mindy sangat terkejut ketika dia secara alami memulai percakapan dengan Geral dengan begitu mudah. Dia menutup mulutnya dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, Jasmine hanya melirik Geral sebelum menuju ke atas dengan kaki tangan mereka. Geral bingung. Ada yang aneh. Jika Jasmine mengalahkanku dan menemukan pelayannya terlebih dahulu, dia seharusnya sudah meninggalkan tempat ini, bukan? Mengapa dia masih di sini di Howard County? Jika Jasmine bukan orang yang membawa pelayan itu pergi, lalu siapa lagi? Sepertinya aku harus menunggu kembalinya bawahanku sebelum aku tahu lebih banyak tentang detail seluk-beluk situasinya. Jasmine, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu bersemangat untuk menahan diri sekarang. Saya tidak percaya saya berbicara dengan Geral tentang banyak hal. Setelah mereka memasuki ruangan, Mindy memegang tangan Jasmine dan berkata, "Tidak apa-apa, lain kali hati-hati. Meskipun kami memiliki lebih banyak kebebasan sekarang dibandingkan dengan masa lalu, kami masih harus tetap low profile." Jasmine tersenyum pahit dan berkata, "Aku tahu, saya pasti tidak akan mengulangi kesalahan saya di lain waktu." Mindy menjulurkan lidahnya. Misi ini jelas berbahaya tetapi kami berhasil melewatinya tanpa kecelakaan. Namun, saya masih tidak dapat memahami mengapa dia begitu keras kepala. Apakah kotak itu begitu penting baginya? Di mana kita bisa menemukannya untuknya? Jasmine, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Tanya Mindy. Tapi Jasmine menatap Mindy lagi. Mindy, aku benar-benar menyesal membawamu bersamaku. Kenapa kamu harus mengatakan semuanya dengan keras setiap saat? Berhati-hatilah karena dinding memiliki telinga. Mindy menjulurkan lidahnya lagi sebelum dia segera menutup mulutnya. Mulai sekarang,
Saya ingin melanjutkan diri saya yang lama dan menjadi dingin dan menyendiri. Aku tidak akan banyak bicara mulai sekarang, kata Mindy. Kamu tidak harus seperti itu. Ah, sejujurnya, melacak sesuatu itu mudah. Yang saya khawatirkan sekarang adalah memang ada kelompok orang berpengaruh lain yang memiliki tujuan yang sama dengan kami. Seolah itu tidak cukup buruk. Tampaknya tingkat keahlian mereka setara dengan para profesional yang kami miliki di tim kami. Itulah yang perlu saya khawatirkan. Jasmine memijat punggung alisnya saat dia berkata, sepertinya kita selangkah lebih maju dari mereka. Tapi itu tidak berguna seperti yang Anda pikirkan. Kami berada di tempat terbuka tetapi musuh kami masih tersembunyi dari kami. Ada kemungkinan mereka akan meluncurkan serangan mendadak kapan saja. Lebih buruk lagi, keluarga Fenderson kami mungkin terekspos begitu saja. Kami bahkan tidak tahu siapa mereka. Itu sebabnya aku bertingkah murung dan cemas selama ini. Haha, apakah begitu? Sekarang itu mudah. Aku punya cara, kata Mindy senang. Kamu, Jasmine tersenyum kecil. Jasmine. Kamu mungkin berpikir bahwa aku adalah gadis yang periang. Tapi aku juga cukup pintar. Ini kurang lebih seperti game werewolf yang saya suka mainkan, kata Mindy. Yasmin menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Ini sangat mudah. Saat ini, tidakkah Anda paling takut mengekspos diri Anda? Mari temukan sesuatu untuk menyembunyikan Anda. Setelah itu, kita bisa menimbulkan kebingungan di antara barisan mereka. Dengan begitu, Anda akan tersembunyi dalam kegelapan. Keluarga Fenderson kami juga akan disembunyikan dalam kegelapan. Kamu hanya perlu bertindak seperti biasanya, kata Mindy. Apa yang Anda katakan agak logis. Maksudmu kita tidak perlu memutar otak untuk melawan kelompok orang itu. Namun, kita perlu mencari orang lain untuk bertindak sebagai tipu muslihat. Kami bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk memancing orang-orang yang bersembunyi di kegelapan pada awalnya. Jasmine dengan cepat menangkapnya. Mindy menjentikkan jarinya. Bingung, itu dia. Tapi di mana kita harus menemukan orang seperti itu? Siapa yang paling cocok untuk menarik perhatian orang lain? Jasmine memikirkannya. Mindy cemberut saat otaknya berputar. Tapi segera, Mindy menamparkan dahinya. Haha, aku tahu siapa yang harus kita cari, kata Mindy. Jasmine berkata tanpa daya. Apakah kamu akan mengatakan Geralt? Betul sekali. Mari kita cari Geralt. Dia orang yang paling cocok untuk peran ini. Jasmine. Kenapa kamu tidak melihatnya seperti ini? Kami memang berbicara tentang Geralt sebelumnya. Terlepas dari betapa tampan dan menawannya dia juga sedikit bodoh. Terlepas dari profil rendah yang dia pertahankan, dia sangat kaya. Yang saya duga adalah alasan mengapa dia mengenal begitu banyak orang terhormat di Provinsi Salford. Itu benar-benar keunggulan bawaan Geralt. Jika itu masalahnya, Geralt mungkin akan membuat musuh kita lengah jika dia melangkah maju. Jasmine mengangguk. Apa yang kamu katakan itu benar. Setelah memikirkannya, Geralt benar-benar orang yang paling cocok. Tapi ini juga cukup berisiko. Apakah tidak apa-apa untuk melibatkannya dalam hal ini? Selain itu, akankah Geralt setuju untuk melakukannya? Mindy tertawa kecil. Jangan khawatir, aku punya cara. Mindy mengalihkan pandangannya. Tetapi jelas bahwa dia memiliki rencana yang dibuat secara diam-diam. Ketika langit di luar semakin gelap, Mindy menyelinap ke pintu kamar Geralt. Mindy tidak menghadapi masalah saat menanyakan di mana Geralt tinggal. Dia mengetuk pintu. Geralt membuka pintu dan melihatnya. Mengapa kamu di sini? Dia cukup terkejut. Itu di luar dugaannya bahwa seorang Ratu Es akan muncul berdiri di hadapannya pada saat ini. Mindy tertawa kecil. Apakah kamu terkejut? Aku datang untuk menemuimu karena aku butuh bantuanmu dengan sesuatu, kata Mindy. Kamu butuh bantuanku dengan sesuatu. Geralt mengetahui identitas asli mereka tidak melakukan apapun untuk membantu. Sebaliknya, itu semakin menambah kebingungannya ketika dia mendengar pernyataan itu. Logikanya, jika mereka memang milik keluarga Fenderson, Mindy seharusnya bisa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa banyak halangan. Ya, itu benar. Tidak nyaman membicarakannya di sini. Ayo naik ke kamarku, kata Mindy. Kau ingin aku pergi ke kamarmu? Ini sudah larut malam. Saya tidak berpikir itu adalah langkah yang bijaksana untuk saya lakukan, kata Geralt terkejut. Ayo pergi. Kamu terlalu memikirkan ini. Mindy langsung menyeret Geralt keluar ruangan.
Geralt juga cukup penasaran. Mengapa? Apakah Mindy ingin bertemu denganku? Tentang apakah ini? Setelah mereka memasuki ruangan, Mindy memberi isyarat agar Geralt menutup mulutnya. Mindy, apakah kamu kembali? Pada saat itu, mereka mendengar suara Jasmine dari kamar mandi. Setelah itu, Jasmine membuka pintu dan berjalan keluar dari kamar mandi. Saat berikutnya, Geralt terpana dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat rambut hitam Jasmine tergantung longgar di lehernya. Pada saat itu, dia hanya mengenakan piyama atas, dan kakinya yang indah dan montok terlihat. Jelas, dia baru saja keluar dari kamar mandi. Dia menggunakan handuk untuk mengeringkan rambutnya saat dia berbicara dengan Mindy. Yang mengejutkannya adalah pemandangan Geralt berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan mata terbuka lebar. Wajah imut Jasmine menjadi merah seketika. Dia segera berlari kembali ke kamar mandi untuk bersembunyi. Tentu saja, dia tidak pernah muncul seperti itu di depan pria manapun, bahkan ketika dia masih kecil. Jasmine selalu merasa bahwa hal-hal yang berkaitan dengan cinta dan hubungan ambigu antara pria dan wanita menjadi konsep yang agak tidak berwujud. Itu karena dia tidak pernah memiliki banyak kontak dengan pria manapun. Pada saat itu, dia menjadi sangat gugup. Dia bersembunyi di dalam kamar mandi, dan jantungnya berdegup kencang. Mindy, kenapa kau membawanya ke kamarku? Mereka mendengar suara Jasmine dari kamar mandi. Dia meledak menjadi marah karena malu. Haha, apa masalahnya dengan itu? Bagaimana lagi kita bisa meminta Geralt untuk membantu kita? Meskipun jumlah acara tidak seperti yang diharapkan Mindy, tetap saja itu bagus. Dalam benaknya, Geralt seharusnya berjalan langsung ke adegan di mana Jasmine sedang mandi sambil telanjang bulat. Meskipun Jasmine tahu bahwa Mindy terkadang melakukan sesuatu tanpa memikirkan semuanya, itu di luar dugaannya bahwa Mindy akan bermain-main seperti itu. Mindy terkekeh. Oke, aku tidak akan main-main lagi. Geralt, kami meminta Anda untuk datang ke sini karena kami benar-benar membutuhkan bantuan Anda dengan sesuatu. Saat ini, kamu satu-satunya dari semua teman sekelas kami yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Mindy. Pada saat itu, Jasmine telah berubah menjadi gaun panjang. Dia berjalan keluar dari kamar mandi. Setelah dia memelototi Mindy dengan tegas, dia melirik Geralt dengan agak muram. Geralt cukup canggung. Dia menyentuh hidungnya dan bertanya, "Ada apa?" "Sebenarnya, ini agak sederhana. Kami membutuhkan Anda untuk bertindak atas nama kami." Mindy melanjutkan, "Itu tidak sulit bagimu. Selain itu, saya menyadari apa yang Anda lihat barusan. Jika Anda tidak ingin membantu kami meskipun saya tahu bahwa Anda mampu melakukannya, bagaimana mungkin Anda bisa menebus Jasmine untuk apa yang telah Anda lakukan?" "Mindy, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan?" kata Jasmine dengan pasrah. Geralt tersenyum pahit. Sebenarnya, dia memang berniat membantu mereka. Itu adalah kesempatan terbaik untuk mendekati mereka. Selain itu, kemungkinan besar pelayan Sarah sedang bersama mereka saat ini. Geralt sangat menginginkan kesempatan itu. Pada saat itu, dia bertanya, "Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku cari?" "Baik, saya ingat bahwa teman sekelas kami ingin datang ke sini untuk perjalanan besok. Bagaimana dengan ini? Bawa serta beberapa orang yang dapat diandalkan dan cakap. Setelah itu, kita akan pergi ke suatu tempat bersama. Sederhana saja, tentu saja. Kamu akan menjadi orang yang mengambil peran itu dan mencari item khusus untuk kami," kata Mindy. Geralt berhenti sejenak. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk mengetahui apa yang mereka maksud. Dia mungkin harus menunggu sampai dia melihatnya sendiri untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Geralt kemudian mengangguk. Tentu saja, setelah dia pergi, Jasmine mencubit telinga Mindy. Kenapa kamu? Anda gadis jahat. Untungnya, syukurlah aku baru saja memakai atasanku. Jika bukan karena itu, Anda pasti akan melakukannya." Ketika Jasmine memikirkan situasi canggung yang dia temukan beberapa saat yang lalu, baru saat itulah ketakutan mulai menguasainya. Dia tidak punya apa-apa selain kebencian terhadap Mindy setelah apa yang dia lakukan. Di sana, bukankah saya menyelesaikan misi saya? Firasatku ternyata benar. Geralt memang menyukaimu. Saya yakin Anda tidak menyadarinya. Maksudku, matanya praktis ada di sekitarmu. Beraninya kau mengungkitnya lagi. Aku akan mencekikmu sampai mati.
Di sebuah rumah bangsawan, ada sekitar 5 mobil mewah yang meluncur melewati gerbang depan. Setelah itu, sekelompok orang keluar dari kendaraan masing-masing dan langsung menuju pintu masuk gedung. Tuan Yael, semua pembantu ada di sini. Seseorang yang tampak seperti kepala pelayan memimpin sekelompok orang ke gedung megah. Tuan Yael, senang bertemu denganmu. Bisakah Anda memberitahu kami mengapa Tuan Long meminta kami datang ke sini? Orang yang berbicara adalah orang asing, tapi matanya tajam dan dingin. Sepertinya emosinya telah dicekik sampai mati sejak lama. Tentu saja. Aku yakin Yunus sudah memberitahumu tentang itu sebelumnya. Sekarang Anda semua di sini. Anda harus memperhatikan setiap perintah saya. Biarkan saya berterus terang dengan Anda. Saya membutuhkan bantuan Anda dalam menculik individu tertentu. Tuan Yael adalah Yael Suiler. Pada saat itu, dia tampak sangat sedih. Kepala pelayan menyerahkan sebuah foto kepada orang yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Itu hanya seorang wanita. Tuan Yael, apakah Anda harus melibatkan begitu banyak orang dalam hal ini? Pemuda yang tampak sebagai pemimpin mengesampingkan foto itu dengan ekspresi menghina. Meremehkan musuhmu tidak akan membawamu kemana-mana. Wanita ini tidak dapat didekati bahkan jika kami mengirim lebih dari selusin pria yang kuat tetapi biasa-biasa saja. Yael berkata, selain itu, kamu perlu menggunakan beberapa taktik untuk mengecohnya agar berada di sisi yang aman. Tentu saja, Anda hanya perlu membawanya ke tempat yang ditentukan. Aku yang akan menangani sisanya. Beberapa pembunuh saling memandang dengan cemas. Mereka lalu mengangguk kecil. Floyd, pergi dan bersiaplah untuk pengaturan hidup mereka. Ya, Tuan Yael. Setelah mereka pergi, seorang lelaki tua keluar dari sudut gelap ruangan. Hanya setengah dari wajahnya yang terlihat. Sisanya diselimuti kegelapan. Dia menyilangkan tangan di depan dada. Julian, apakah benar-benar perlu bagiku untuk mengandalkan orang-orang ini? Sekuat apapun wanita itu, akan lebih mudah daripada ABC bagiku untuk membuatnya berlutut. Yael berkata dengan nada kesal. Kamu benar, tapi tidak sepenuhnya. Jika insiden ini diungkapkan kepada keluarga Fenderson, keluarga Suiler pasti akan berada dalam waktu yang buruk. Adalah bijaksana bagi kita untuk menggunakan orang-orang ini. Untuk keuntungan kita, kata orang tua itu. Itu benar, tapi saya bertanya-tanya ada apa dengan keluarga Fenderson? Bukankah Jasmine seharusnya dihukum setiap saat? Anehnya, mereka mengizinkannya datang ke Howard County untuk sesuatu. Bawahan saya bertanya tentang itu dan tampaknya mereka di sini untuk mencari sesuatu. Saya tidak tahu apa yang mereka cari. Yael berkata. Tetapi ayah saya meminta saya untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Jasmine. Kamu tidak pernah peduli padaku. Jadi jangan salahkan aku karena kejam. Kali ini, aku bersumpah akan menjadikanmu wanitaku. Dia kemudian memikirkan hari ketika Jasmine menamparnya di depan semua orang. Sensasi penghinaan yang menyengat itu segera menelannya. Sekarang, dia bisa membuat masalah bagi keluarga Fenderson jika dia menculik Jasmine. Selain itu, titik lemah telah terungkap kepada Yael agar dia dapat mengeksploitasi dan menyusup ke keluarga Fenderson Mindy. Itu, seperti yang mereka katakan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Julian benar, dia bisa bersembunyi di kegelapan secara alami jika dia meminta bantuan Yunus dari Yanken. Dia juga bisa bertindak sesuai dengan keadaan. Baik Yunus dan Yael sudah saling kenal sejak lama. Bagaimanapun, keduanya dapat dianggap sebagai ahli waris kaya yang terkenal. Wajar jika mereka sering berkorespondensi satu sama lain di masa lalu. Pada saat itu, mobil mewah lain berhenti di luar pintu. Yael melihat keluar. Dia kemudian tersenyum tipis dan berkata, Yunus telah datang. Yael, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Yunus menyapa sambil mondar-mandir ke dalam gedung dengan percaya diri dengan kedua tangan di sakunya. Yunus, memang, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya senang ketika Anda mengatakan Anda akan datang menemui saya. Seru Yael dengan senyum berseri-seri saat dia melihat Yunus. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar orang tuamu di rumah? Ada saat ketika orang tua saya terus mengganggu saya untuk pergi ke Yanken untuk mengunjungi ayahmu. Terima kasih sudah bertanya, Yael. Mereka baik-baik saja, kata Yunus. Yael memberi isyarat agar Yunus duduk.
Apa yang terjadi? Aku dengar ayahmu menghukummu. Apakah dia menghukummu selama setengah bulan? Saya tidak ingin membicarakannya. Saya marah setiap kali saya berbicara tentang kejadian itu. Ngomong-ngomong, Yael, mari kita bicara tentang perselingkuhanmu. Saya telah membawa orang-orang saya bersama saya. Saya yakin Anda juga pernah bertemu dengan mereka. Mereka semua dari Afrika Utara. Dan semua ahli di bidangnya masing-masing. Aku memang bertemu mereka sekarang. Yunus, harus kukatakan. Aku terkesan. Baik, kalau begitu mari kita rayakan dan doakan keberhasilan misimu besok. Keesokan harinya, Marven dan yang lainnya juga datang. Geralt telah membuat pengaturan yang diperlukan tadi malam. Dan dia meminta Marven untuk membawa sekitar 5 pria yang dapat diandalkan. Marven memperlakukan kata-katanya dengan serius tentu saja. Dia mendelegasikan tugas memimpin grup tur ke teman sekelas lain yang dapat dipercaya sementara dia dan 5 pria lainnya pergi bersama Geralt. Jelas, Jasmine dan Mindy telah membahasnya sebelumnya. Itu karena mereka bertindak seperti diri mereka yang biasa tidak berbicara dengan Geralt. Mereka terus menjaga udara dingin dan menyendiri di sekitar mereka. Isabel juga datang. Ada perubahan drastis dalam kepribadiannya jika dibandingkan dengan dia dari sebelumnya. Pertama, dia tidak melekat pada Fabian dan mengganggunya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sebaliknya, wajahnya akan memerah ketika dia mengintip Geralt dengan malu-malu dari waktu ke waktu. Tidak diketahui apa yang dikatakan Geralt kepada Maya dan Isabel pada hari itu, tetapi Isabel telah bertindak seperti ini sejak hari itu. Tapi yang jelas, Geralt tidak menghiraukannya. Dia menyapa Marven. Kemudian, mereka berlima bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman sekelas mereka sebelum berangkat ke tempat yang disebut Desa Winterborn. Berhenti, Marven. Geralt, kemana kamu pergi? Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Tepat sebelum Geralt menginjak pedal gas, seorang gadis bergegas menghampiri kendaraan mereka. Dia terlihat bingung. Bukankah kamu sedikit terlalu usil? Apakah kami harus melaporkan semua yang kami lakukan padamu? Tanya Marven. Aku tahu kalian bertingkah samar ketika aku melihatmu di dalam mobil tadi. Ternyata Anda memang pergi ke tempat lain. Apakah ada sesuatu yang menyenangkan yang Anda tidak ingin kami ikut? Kata Stella dengan marah. Dia mencuri pandang ke Geralt saat dia berbicara. Dia ingin melihat apakah Geralt sedang menatapnya. Tapi Geralt memasukkan kedua tangannya ke saku sambil bersandar ke jok kulit mewah Mercedes-Benz-nya yang tampak mahal. Dia bahkan tidak tertarik padanya. Stella tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Terkadang, perasaan seseorang itu aneh, tidak jelas, dan tidak terduga. Pada awalnya, Stella bertindak sama seperti Isabel. Dia sama sekali tidak peduli pada Geralt, tidak memikirkan apapun tentangnya. Jika Geralt tidak menyinggung Isabel, Stella akan meninggalkannya sendirian. Tetapi keinginannya untuk melakukan keadilan bagi Isabel terlalu sulit untuk diabaikan. Namun setelah apa yang terjadi kemudian, terungkap bahwa Geralt sebenarnya sangat kaya selama ini. Sepertinya dia juga memiliki koneksi yang bagus. Itu benar-benar mengubah persepsi mereka tentang dia. Geralt tetaplah Geralt, tapi Stella sebagian besar tetap acuh tak acuh tidak peduli apa yang terjadi padanya. Tapi sekarang, untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia akan sedikit kesal setiap kali dia mengabaikannya. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan hidupnya. Seperti sesuatu yang jauh di dalam dirinya tidak seimbang. Pagi itu, perasaan yang sama muncul dalam dirinya ketika teman-teman sekelasnya datang. Geralt menyapa teman sekelas lainnya. Namun, dia bahkan tidak meliriknya, apalagi menyapanya. Itu sebabnya Stella begitu putus asa mengejar mereka. Dia ingin bertanya kepada Marven tentang rencana mereka hari ini. Dia berharap bisa menarik perhatian Geralt. Tapi yang jelas, itu adalah tindakan yang sia-sia. Apa maksudmu kami tidak akan mengajakmu bersenang-senang? Kami memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Pergi dan nikmati dirimu sendiri. Marven juga telah berubah secara signifikan. Suatu kali, dia merasa rendah diri dan terintimidasi setiap kali dia bertemu Stella. Nada bicaranya terdengar tegas. Ada sebatang rokok yang menggantung di antara bibirnya saat mereka bergerak. Betul sekali. Pergi bersenang-senang dengan teman-teman Anda sekarang. Berhentilah mengajukan begitu banyak pertanyaan. Orang-orang lain menggemakan apa yang dia katakan. Kamu
Bagaimana kamu bisa berbicara denganku seperti itu? Geralt, apakah Anda tidak ingin mendisiplinkan mereka? Dengarkan bagaimana mereka berbicara kepadaku sekarang. Stella mengintip Geralt, yang berdiri di dekatnya, dengan ekspresi marah. Baru kemudian Geralt memiringkan kepalanya untuk melihat ke arahnya. Cukup, Marven. Jangan terjebak dalam masalah ini. Oke, waktu untuk pergi. Baiklah. Geralt, Marven langsung mengangguk. Setelah itu, mereka masuk ke dalam mobil. Marven belum mendapatkan SIM-nya. Oleh karena itu, Geralt tidak punya pilihan selain mengeluarkan MPV Mercedes-Benz miliknya untuk mengantar teman-temannya berkeliling. Tapi Stella tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Melihat bahwa Geralt masih memilih untuk mengabaikannya, dia berlari ke kursi penumpang dan melompat ke dalam kendaraan tanpa diundang. Apa yang sedang kamu lakukan? Geralt berpikir dalam hati. Ada apa dengan Stella? Kenapa dia bertingkah aneh hari ini? Bukankah dia suka bersenang-senang dengan Fabian dan yang lainnya? Kenapa dia tiba-tiba berbicara denganku? Namun, itu tidak terlalu mengganggunya. Setelah kejuaraan taekwondo, orang-orang di kelas mereka dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari Fabian dan teman-teman lamanya dan yang lainnya memiliki Geralt dan Marven sebagai pemimpin. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Stella milik kelompok Fabian, yang membuatnya semakin mengejutkan ketika dia naik ke mobil Geralt. Betapa tak tahu malunya kamu, Stella. Kenapa kamu masuk ke mobil? Betul sekali. Anda tanpa malu-malu berpegang teguh pada grup kami. Aku belum pernah melihat orang sepertimu sebelumnya. Marven dan yang lainnya segera mulai mengutuknya. Stella telah mengalami banyak penghinaan dalam usahanya untuk mendapatkan kasih karunia yang baik dengan Feral. Tapi ini adalah tantangan terakhir. Rasa frustrasi karena merendahkan dirinya terus-menerus akhirnya menelannya. Air mata menggenang di matanya dengan cepat dan tidak lama kemudian dia mulai menangis. Kenapa kau berbicara padaku seperti ini? Bukankah bersenang-senang sama kemanapun saya pergi? Siapa yang saya ikuti? Apa yang salah dengan membawaku? Apakah ada masalah dengan itu? Setelah itu, dia berbalik ke arah Geralt. Dan Geralt, kenapa kamu mengabaikanku? Anda bahkan tidak melihat saya ketika saya menyapa Anda. Ketika kita bertemu satu sama lain di kafetaria, kau mengabaikanku juga. Saya tahu bahwa saya tidak memperlakukan Anda dengan baik ketika Anda pertama kali tiba. Tetapi saya meminta maaf kepada Anda, bukan? Anda bahkan mengklaim bahwa itu baik-baik saja. Ah, aku melakukannya. Geralt tercengang. Ya, Anda melakukannya. Anda telah memberi saya bahu dingin selama beberapa hari terakhir. Anda tidak menyapa saya. Anda bahkan tidak melihat saya. Kata Stella. Geralt menggaruk kepalanya dengan canggung. Mungkin aku sudah melupakannya. Baru-baru ini, Geralt memiliki banyak hal yang membebani pikirannya. Bagaimana dia bisa berharap dia diganggu dengan hal-hal sepele seperti itu? Selain itu, Stella adalah tipe gadis yang menyukai tantangan yang bagus. Saat menangani gadis seperti itu, metode terbaik adalah melonggarkan kendali untuk menariknya pada akhirnya. Semakin Anda mengabaikannya, semakin dia menginginkan perhatian Anda. Tentu saja, Geralt tidak terlalu memikirkan hal ini. Melihat Stella menangis, Geralt mulai merasa sedikit kasihan padanya. Lagi pula, benar-benar tidak ada perasaan keras di antara mereka. Dia mengangguk sedikit. Baik, saya pikir tidak apa-apa jika kami memiliki Anda. Jika Anda bersedia, maka ikutlah bersama kami. Stella tiba-tiba berhenti menangis. Baik, aku bisa pergi dan membeli minuman untuk kalian. Dia berkata. Marven, yang duduk di kursi belakang, merinding di sekujur tubuhnya ketika dia menyadari betapa cepatnya sikap Stella berubah. Suasana hatinya berubah lebih cepat daripada kilat. Geralt melanjutkan untuk berangkat ke tujuan mereka. Di sisi lain, baik Jasmine dan Mindy saling melirik. Mereka pun menginjak pedal gas dan membuntuti di belakang kendaraan Geralt. Namun, beberapa saat setelah mobil mereka mulai bergerak, tiba-tiba muncul sekitar 8 mobil mewah di kedua sisi dan mereka langsung menuju mobil Jasmine. Winterborn Village hanya sepelemparan batu dari Howard County. Mereka menemukan keluarga yang telah ditentukan Mindy untuk mereka cari setelah mencapai tujuan mereka. Seorang wanita parubaya membukakan pintu untuk mereka. Apa yang membedakannya dari wanita lain seusianya adalah bekas luka bakar yang membumbui seluruh wajahnya.
Dia tampak agak takut dengan kehadiran mereka. Siapa yang kamu cari? Wanita itu tampak tercengang oleh kedatangan Geralt dan teman-temannya yang tiba-tiba. Dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan bekas lukanya. Mungkin karena malu atau mungkin karena takut menakut-nakuti orang asing. Bu, senang bertemu denganmu. Bolehkah saya tahu apakah Anda sepupu Xenia? Dia berkata bahwa dia memintamu untuk menyimpan sesuatu yang spesial untuknya. Kami di sini untuk mengambilnya. Dia memberitahu kami bahwa Anda akan memahaminya setelah membaca surat ini. Jasmine berjalan mendekat dan berkata sambil menyerahkan surat padanya. Wanita itu melihat surat itu. Dia kemudian mencuri beberapa pandangan ke arah Jasmine sebelum mengangguk sebagai jawaban. Baiklah. Aku mengerti sekarang. Kamu bisa membawanya bersamamu. Wanita itu mengundang Geralt dan rekannya ke rumahnya. Ternyata barang yang diminta Xenia untuk diambil adalah peti kayu besar. Mereka membutuhkan setidaknya beberapa orang untuk membawa benda itu. Mendengar itu, Geralt mulai curiga apakah Xenia adalah Maid yang dia cari selama ini. Adapun Stella, tidak terpikir olehnya bahwa Geralt dan yang lainnya ada di sini untuk melakukan pekerjaan kasar. Mereka tidak di sini untuk bersenang-senang sama sekali. Karena itu, dia agak kecewa. Selain itu, wajah wanita itu cukup menakutkan. Dia mengintip wajah wanita itu beberapa kali lagi dan merinding segera muncul di seluruh kulitnya. Stella tetap berada di luar rumah ketika Geralt dan yang lainnya sedang memindahkan peti yang berat itu. Karena bosan, dia berjalan-jalan di sekitar rumah. Tiba-tiba, Stella melihat iring-iringan mobil mahal melewati pintu masuk desa dengan kecepatan tinggi. Stella adalah tipe gadis yang pemberani namun berhati-hati. Dia menyadari betapa anehnya kehadiran kendaraan ini. Itu karena dia memperhatikan mobil-mobil itu dalam perjalanan ke sana. Tapi dia tidak bisa membuat kesimpulan apapun saat ini. Dari kejauhan, dia melihat mobil-mobil itu dipenuhi orang. Ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia langsung berlari masuk ke dalam rumah. Geralt, ada banyak mobil di luar. Dan mereka semua penuh dengan orang-orang di dalam. Kata Stella. Ah, Mindy tercengang. Setelah itu, dia berlari keluar untuk melihat segera. Jasmine. Geralt. Ada yang tidak beres. Dia benar. Mereka datang langsung untuk kita. Mindy melompat-lompat dengan cemas. Jasmine sedikit mengernyit. Dia sangat berhati-hati. Untuk bermain aman. Dia bahkan menahan diri untuk tidak membawa bawahannya. Dia bertindak seolah-olah dia baru saja keluar dengan teman-temannya dalam perjalanan kecil yang menyenangkan. Yang mengejutkannya, seseorang telah menguntit setiap gerakan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jasmine ketakutan. Geralt juga bingung. Saya juga tidak membawa bawahan saya. Mengapa ada begitu banyak kelompok orang? Jasmine, kamu dan yang lainnya segera ke kamarku. Pada saat itu, wanita yang wajahnya memiliki bekas luka bakar meraih lengan Jasmine. Dia membawa Geralt dan yang lainnya ke sebuah ruangan di dalam rumah. Dia mengangkat bingkai tempat tidur, memperlihatkan lorong tersembunyi di bawahnya. Jasmine menatap wanita itu dengan ekspresi bingung. Wanita itu berkata, sepupu saya sering menginap di masa lalu. Akan selalu ada orang yang datang untuk mencarinya. Jadi kami memiliki lorong seperti ini di kedua rumah kami. Karena sepupu saya telah meminta Anda untuk datang dan menemui saya tahu bahwa Anda memiliki kepercayaannya. Ikut denganku. Jasmine mengangguk. Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wanita itu. Dia merasa seperti pernah bertemu wanita itu di suatu tempat di masa lalu. Dan dia tampak familiar. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia tidak tahu ekor siapa yang dia injak kali ini. Agar mereka langsung menghampirinya. Dia hanya bisa melompat ke lorong bersama yang lain. Segera, sekelompok pria menerobos masuk ke rumah wanita itu tanpa diundang. Jelas, mereka datang untuk Jasmine dan Mindy. Laporan yang kamu berikan tepat waktu. Geralt membungkuk di dalam lorong sempit. Ia menatap wajah Stella. Dia kemudian mendengarkan suara di luar. Jelas, orang-orang itu tidak akan segera menghentikan pencarian mereka. Mereka membalik setiap batu dalam pencarian mereka untuk target mereka. Jasmine sangat cemas sehingga dahinya dipenuhi butiran keringat dingin. Tidak ada cara untuk menghindari ini jika mereka membiarkan semuanya berlanjut tanpa mengambil tindakan. Geralt berada di belakang kelompok.
dan Stella tepat di samping Geralt. Pada saat itu, Geralt mengeluarkan instrumen yang sangat indah namun ringkas dari sakunya. Stella terkejut saat melihat alat itu. Dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan di pasar konsumen biasa. Geralt kemudian memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Setelah itu, dia menekan tombol pada perangkat, yang kemungkinan besar menghasilkan sinyal marah bahaya. Ini, ada apa ini? Apakah benda ini akan menyelamatkan hidup kita? Stella bertanya dengan mata terbelalak. Geralt menekan kepalanya dan berbisik di telinganya. Lupakan apapun yang baru saja kamu lihat. Jangan memuntahkan omong kosong. Stella mengangguk antusias. Sama penasarannya dengan perangkat yang tampak tidak normal itu. Dia lebih ingin tahu tentang makna di balik Geralt melakukan kontak fisik dengan kepalanya. Dan mereka tinggal di lorong selama hampir 10 menit. Pada saat itu, mereka mendengar suara mendengung dari langit di luar. Suara apa itu, bos? Ada yang salah. Kami dikelilingi. Ada sekitar 10 helikopter di atas kita yang muncul entah dari mana. Jika kita tidak pergi sekarang, itu akan terlambat. Mereka segera mendengar orang-orang berteriak di luar. Apa? Sial, mundur segera. Setelah itu, mereka mendengar suara beberapa pria bergegas keluar dari rumah. Stella melebarkan matanya. Jelas, dia terkejut dengan apa yang dikatakan pria itu begitu keras. Oh, Geralt memerintahkan helikopter-helikopter ini datang sebagai bala bantuan. Apakah itu benar? Siapa sebenarnya Geralt? Apakah ini seberapa kuat anak-anak kaya saat ini? Tetapi Geralt memerintahkannya untuk tidak berbicara omong kosong. Jadi Stella tidak berani membuat klaim yang keterlaluan. Segera, suara dengung helikopter menghilang secara bertahap. Kami aman sekarang. Ayo pergi, kata wanita yang bersembunyi di belakang Geralt. Jasmine kemudian berjalan keluar dari lorong dengan ekspresi bingung. Geralt muncul dari lorong juga. Dan wanita berwajah bekas luka itu adalah orang terakhir yang pergi. Namun, saat dia berjalan menaiki tangga, dia tersandung sedikit karena sesuatu di bawah kakinya. Dia mengambilnya dan meliriknya. Itu adalah liontin batu giok. Dia ingat sekarang. Itu jatuh dari saku anak muda itu ketika dia mengeluarkan gadget kecilnya barusan. Tapi setelah dia mengusapkan jarinya ke liontin batu giok itu, tubuh wanita itu mulai gemetar tak terkendali. Lorong tempat mereka bersembunyi gelap gulita. Wanita itu hanya bisa menggunakan indera perabanya untuk merasakan bentuk liontin itu. Ini, tiba-tiba, dia terus gemetar ketakutan. Kenapa wanita itu belum keluar? Betul sekali, Bu. Mereka sudah pergi. Anda bisa keluar sekarang. Teriak Marven. Wanita itu kemudian muncul dari lorong. Terima kasih telah menyelamatkan pantat kami, Bu. Inilah sedikit hadiah penghargaan. Jangan khawatir. Kami akan mengirim Xenia pulang ketika kami menemukan orang yang kami cari. Jasmine meletakkan kartu debit di atas meja. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Xenia. Jasmine, tidak ada waktu untuk kalah. Saya pikir lebih baik kita pergi dengan cepat. Kami hampir mati sekarang. Tapi tidakkah Anda merasa aneh? Dari mana helikopter-helikopter itu berasal? Dan mengapa mereka menyelamatkan kita? Kata Mindy bingung. Yasmin menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Mari kita bicarakan nanti setelah kita pergi. Ayo pergi. Geralt. Sepertinya Jasmine memang tahu di mana pelayan itu berada. Geralt mengangguk kecil. Dia memimpin Marven dan yang lainnya keluar dari rumah. Anak muda. Tunggu sebentar. Wanita itu memanggil Geralt dengan nada yang agak emosional tiba-tiba. Geralt menunjuk dirinya sendiri. Aku melihat betapa cerdasnya kamu. Anak muda. Bisakah Anda membantu saya dengan sesuatu? Wanita itu membuang emosinya tepat waktu. Tentu. Bu, aku yakin Geralt bisa tetap tinggal dan membantumu. Kata Mindy. Dia memperlakukan Geralt seolah-olah dia benar-benar pelayannya. Tidak ada jalan keluar dari ini juga. Geralt tidak mungkin menolak permintaan wanita itu. Jadi dia berjanji untuk membantunya dengan enggan. Setelah mereka pergi, wanita itu tiba-tiba meraih kedua tangan Geralt. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan Geralt. Bu, ada apa? Geralt langsung bertanya. Anak muda, saya tidak tahu siapa Anda. Tetapi saya dapat melihat bahwa Anda memiliki jiwa yang baik. Bisakah Anda memberitahu saya di mana Anda mendapatkan liontin batu giok ini?
Dia kemudian mengangkat liontin giok yang dia ambil dari lantai. Tidak diragukan lagi. Itu adalah liontin giok yang diberikan Kueta padanya dengan nama Madeline yang terukir di atasnya. Gerald sedikit takut dengan betapa emosionalnya wanita itu. Tetapi dia tetap menjawab. Ini milik adik perempuan saya. Ada apa? Bu, wanita itu segera menjawab. Kalau begitu dia pasti adik perempuanmu. Apakah dia masih hidup? Mohon katakan sejujurnya. Wanita itu mengguncang bahu Gerald. Mungkin mencoba memaksakan jawaban dari mulutnya. Gerald mengangguk. Kenapa ya tentu saja. Wanita itu langsung menangis. Tidak peduli seberapa bodohnya seseorang. Orang seharusnya memperhatikan betapa anehnya situasinya. Itu karena emosi wanita itu terlalu gusar. Dan pada saat inilah Gerald akhirnya memahaminya. Mengapa dia merasa bahwa wanita itu tampak akrab ketika dia bertemu dengannya barusan. Sepertinya dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Jawabannya semakin jelas di benaknya. Ekspresi wajah wanita itu mengingatkannya pada Kueta meskipun fakta bahwa yang pertama memiliki bekas luka bakar di seluruh wajahnya. Mungkinkah, Bu? Kamu bukan sepupu Xenia, kan? Gerald bertanya padanya dengan memohon. Aku. Wanita itu menyeka air matanya dengan tergesa-gesa. Dia menyembunyikan emosinya, tapi tidak mungkin menyembunyikan semuanya. Apakah namamu Madeline seperti yang terukir di liontin batu giok ini? Apakah Anda Madeline Fenderson? Gerald memotong langsung ke pengejaran. Fenderson? Siapa Madeline Fenderson? Saya tidak mengenalnya. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kamu salah mengira aku orang lain. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saya hanya seorang wanita desa. Saya sudah tinggal di sini sejak saya masih kecil. Anda mengira saya orang lain? Tidak. Kurasa tidak. Saya tidak salah ketika saya berpikir betapa Anda mirip Kueta. Kalian terlihat sama persis. Hati Gerald dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah menginvestasikan begitu banyak upaya untuk mencari Madeline di seluruh provinsi Salford. Tetapi Gerald tahu bahwa sangat sulit untuk menemukan Madeline mengingat situasi yang dia hadapi saat ini. Begitu banyak kelompok yang berbeda muncul begitu tiba-tiba. Sekarang satu-satunya petunjuk yang mengarah ke Madeline adalah dengan keluarga Fenderson. Gerald menghadapi dilema besar tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dan sekarang, wanita yang persis seperti Kueta muncul di hadapannya. Apa yang mengkonfirmasi kecurigaannya adalah pemandangan betapa gelisahnya dia ketika dia melihat liontin batu giok. Apalagi yang bisa menjelaskan reaksi anehnya. Apakah kamu mengatakan bahwa namanya adalah Kueta? Apa dia benar-benar mirip denganku? Wanita itu berkata dengan penuh semangat. Betul sekali. Dia memberiku liontin giok ini. Dia rindu untuk menemukan ibunya sendiri. Dari siapa dia telah berpisah bertahun-tahun yang lalu. Dia selalu sendirian sejak saat itu. Hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Tanpa makanan yang baik atau pakaian yang layak. Dia dibesarkan di panti asuhan karena menangis dengan keras. Kata Gerald. Wanita itu kembali menangis. Saat dia menangis, dia menjatuhkan diri di kursi dengan lemah. Apakah kamu akhirnya siap untuk mengakuinya? Anda Sarah? Bukan, tanya Gerald. Dan wanita itu menutupi wajahnya dengan telapak tangannya saat dia mengangguk. Saya. Setelah itu, dia segera berdiri. Dia meraih lengan Gerald. Aku memohon Anda. Tolong izinkan saya bertemu Kueta. Saya tidak peduli Anda berada di pihak siapa. Aku berjanji akan ikut denganmu selama aku bisa melihat bayi perempuanku. Sarah terisak saat dia berbicara. Akhirnya, hal yang selama ini mengganggu pikirannya akhirnya dikalahkan. Dia menemukan Sarah begitu saja. Bibi Fenderson, jangan khawatir. Saya pasti akan membiarkan Anda bertemu Kueta. Aku membawanya bersamaku ke Provinsi Salford. Terus terang, Gerald merasa gembira pada saat itu. Dia telah memenuhi misinya. Yang paling penting adalah dia akhirnya menemukan ibu Kueta. Apakah Kueta juga datang? Di mana dia? Kata Sarah. Dia tinggal di villa tempat aku tinggal saat ini. Saat Gerald bertemu Sarah, dia merasa bahwa dia sangat ramah padanya untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan. Dia bertanya, Bibi Fenderson, saya tahu bahwa Anda adalah wanita cantik yang terkenal di masa lalu. Apakah sesuatu terjadi padamu setelah itu? Sarah menyentuh pipinya sedikit. Apakah kamu berbicara tentang wajahku? Gerald mengangguk. Saya sendiri yang merusaknya. Anda harus menyadari berapa banyak orang yang mencari saya.
Saya tidak punya pilihan lain untuk menyembunyikan identitas saya. 20 tahun yang lalu, saya merusak wajah saya dengan tangan saya sendiri. Sejak itu, saya tinggal di desa Winterborn di Provinsi Salford. Saya selalu bekerja sama dengan Xenia seperti ini. Jika ada yang menemukannya, dia akan menggunakan taktik ini untuk melarikan diri. Saya yakin tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa wanita jelek ini sebenarnya adalah Sarah yang mereka cari. Jika aku tidak melihat liontin giok yang kamu jatuhkan, aku yakin kamu tidak akan curiga, kan? Kata Sarah. Iya, saya tidak akan pernah terlalu memikirkannya. Awalnya, aku tidak bisa mengendalikan emosiku dengan baik ketika melihat gadis yang datang bersamamu. Dia Jasmine. Bukan, dia putri kakak laki-laki saya. Bukan. Dia harusnya. Ketika dia masih muda, saya selalu memeluknya. Aku hampir gagal menahan diri di depannya sekarang. Itu karena aku tidak ingin bertemu dengan siapapun dari keluarga Fenderson lagi. Itu setidaknya sampai aku mengambil liontin giok yang kutinggalkan untuk putriku. Aku kehilangan kendali atas diriku saat itu. Anak perempuanku. Aku merindukannya setiap hari. Setiap hari dalam hidup saya telah dalam kesengsaraan dari betapa aku merindukannya. Saya membenci dan menyalahkan Tuhan berkali-kali karena begitu tidak adil terhadap saya. Tapi sekarang, Tuhan akhirnya berubah pikiran. Putriku masih hidup. Dan akhirnya aku akan menemuinya. Sarah menangis saat mengucapkan kata-kata itu. Geralt tentu bisa memahami emosinya. Ngomong-ngomong, anak muda, siapa namamu? Saya mendengar bagaimana Mindy berbicara kepada Anda sekarang. Apakah nama Anda Geralt Crawford? Apakah Anda termasuk keluarga Crawford dari North Bay? Tanya Sarah. Saya. Geralt terkejut dengan betapa cepatnya wanita ini mengambil informasi. Dia ragu-ragu untuk menjawab pertanyaannya. Kamu harus. Saya tahu bahwa Andalah yang memanggil helikopter-helikopter itu. Bukankah itu perangkat komunikasi satelit milik keluarga Anda? Anda termasuk generasi mana dari keluarga Crawford? Apakah Anda kenal Peter Crawford? Sarah mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Geralt menghentikan upayanya untuk melanjutkan aksinya. Sepertinya tidak ada rahasia yang bisa lepas dari wanita ini. Dia kemudian berkata, saya tidak tahu saya berasal dari generasi mana dalam keluarga Crawford. Saya juga belum pernah mendengar tentang Peter Crawford. Tapi aku tahu ada seseorang dari keluarga Crawford yang ingin bertemu denganmu. Bibi Fenderson. Ada satu syarat yang harus kau penuhi setelah aku mempertemukanmu dengan Quetta. Kamu harus ikut denganku apapun yang terjadi. Bagaimanapun. Anda memang milik keluarga Crawford. Aku mengerti. Geralt, aku akan pergi bersamamu setelah aku bertemu putriku. Saya sadar bahwa dendam muncul karena kami berdua saat itu. Mungkin sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Bukan. Sarah menyentuh kepala Geralt seperti sedang menepuk anaknya. Setelah itu, dia berkata, tapi Geralt, aku juga punya kondisiku sendiri. Saya tidak tahu hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan keponakan saya Jasmine. Tapi saya ingin Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan pernah mengungkapkan identitas saya kepada publik terutama kepada keluarga Fenderson. Apakah itu tidak apa-apa? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.